komputer. Oke, got it. Kok band metal? Still confused where you upgrade skills to be a data scientist or analyst? At Pacman Academy, you can learn practical data skills in 6 to 14 months with live interactive class, self-paced learning video, and real-world project labs. We help you to land your dream job in data industry with career coaching and hiring partners. From fundamentals, math, statistics, Python, SQL, visualization, business intelligence, modeling, and machine learning. Guided by professionals and practitioners, you can experience learning data without limits. Go to pacman.io and sign up today. Oke, mantap. Mantap. Apa? Mantap. Suara jelas nggak sih? Oh, kok ada suaranya ya? Oh, ini salah. Oke, sip. Kita mulai diskusinya aja ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Wah, udah ada 54 orang. Seperti biasa, ini adalah sesuatu yang aneh ya, karena diskusi begini-begini tuh biasanya tidak saya rencanakan dan Sandi rencanakan. Ternyata banyak juga yang mau dengerin kita celoteh ngomong ngalor ngidul nggak nyambung mengenai machine learning, statistik, dan data science gitu. Tapi terima kasih teman-teman sudah pada datang semuanya. Mungkin background-nya dulu kali ya. Ini adalah hal yang sering banget ditanyain sama gue, Adit, dan Sandi mengenai ada nggak sih link belajar data science atau machine learning yang sampai mendalam gitu ya. Nah itu nanti teman-teman bolehlah ngobrol-ngobrol sambil tanya-tanya juga kayak apakah ada materi ini itu juga boleh gitu. Nanti silakan raise hand. Bisa raise hand nggak sih? Bisa kan ya? Bisa. Bisa. Kalau misalnya ada mau pertanyaan itu bisa di kolom chat, gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol di situ. Oke, mungkin lupa karena belum perkenalan. Perkenalkan dulu, saya adalah Adityo Sanjaya. Saya adalah CEO dari Pacman AI. Sudah berpengalaman selama 8 tahun sebagai data scientist. Sudah mengerjakan banyak model dari recommender system, credit scoring, face recognitions, ya model-model computer vision lain, terus anomaly detections, routing algorithm buat truck, terus knowledge graph sekarang kerjain, terus ya time series banyak yang model-model yang kita kerjakan gitu-gitu. Jadi udah lumayan berpengalaman. Terus background saya dari manajemen, jadi saya belajar semuanya itu otodidak. Jadi semua link yang saya sebarkan adalah link yang saya pelajari. Kalau misalnya belum dipelajari, saya akan mengaku dan saya bilang ini katanya bagus tapi saya belum pernah pelajari gitu. Tapi linknya ini bakalan dari yang level bawah, dari yang paling santai gitu belajarnya, maksudnya santai apa ya? Bukan santai sih, dari level yang paling fundamental, paling dasar untuk belajar data science. Saya misalnya probability, linear algebra, terus calculus misalnya, itu akan saya sebarkan di sini gitu. Tapi mungkin background yang lainnya juga ini karena ngobrolin santai, gue juga boleh Sandi nanti bertanya segala macam atau teman-teman lain bertanya juga boleh. Gitu kayak, Dit kalau misalnya link begini ada nggak? Dit kalau link begini ada nggak? Dit kalau link begini ada nggak? Itu boleh juga. Gitu. Oke. Sekalian juga kenalin partner saya sekarang. Ada Sandi di sini. Silakan San. Oke. Halo semuanya. Kenalin aku Sandi yang akan menemani diskusi hari ini sama Mas Adit. Jadi background aku itu kalau di Pacman sekarang kerja sebagai tim konten ya. Jadi kerjaannya ya sambil bikin konten sambil belajar juga ya. Nah, untuk background-nya sih dari computer science sih. Jadi sekarang lagi keteteran belajar teori-teorinya. Teori-teori statistik dan kawan-kawannya. Yeah. Oke, itu dari saya sama Sandi. Tapi ini kita malas kalau ngobrolnya satu arah doang gitu. Jadi gue boleh memperbolehkan teman-teman sekarang bertanya hal pertama mengenai sumber data science gitu. Materi apa sih yang paling kalian pengen cari dan pengen tahu gitu mengenai data science, machine learning, statistics, computer science? Ya beberapa mungkin karena gue cuma
parsial aja ya tahu untuk computer science yang pertama yang berhubungan sama algoritma aja. Tapi kalau yang udah yang advance itu gue sih nggak ngerti. Nah, gue sekarang mengizinkan teman-teman untuk bertanya gitu. Nggak usah di kolom komentar, langsung resen aja terus boleh bertanya gitu. Tapi ini agak hati-hati ya, karena ini sekarang linknya agak brutal, di-share di banyak tempat gitu. Mungkin akan ada orang-orang yang mengganggu. Misalnya kita buka sajalah kemungkinan kalau misalnya tiba-tiba ada yang di-unmute ternyata malah nyetel video jorok misalnya gitu ya. Tapi itu langsung kita remove aja ya. Tapi ya santai, jangan terlalu terganggu sama hal kayak gitu, langsung fokus aja sama pembicaraannya. Oke, yang pertama mau nanya tentang apa? Mas Aurizan Habib, silakan kalau mau bertanya. Bisakah di-unmute, Mas Aurizan Habib? Ya, sebentar ya, lagi nyari. Banyak ya? Mungkin bisa resen? Ya. Nah, ini dia. Bisa resen? Oke. Kita kenalan dulu siapa namanya, lagi belajar apa, itu nanti kita silakan tanyakan. Sudah? Bentar. Kayaknya udah deh. Tapi masih belum. Halo, tes. Ini sudah bisa. Halo, kan? Mas. Ya, Mas Aurizan kedengeran. Ya, saya ini kan ya pemula banget gitu kan, lagi belajar 1 bulan ini gitu. Mas. Kenalan dulu dong. Namanya siapa? Oh, ya. Lagi kerja apa? Terus lagi belajar apa? Itu aja deh, 3 aja. Saya lulusan kedokteran umum SKOT, tapi namanya? Kemarin kan ceritanya kan saya nggak bisa koas karena kendala biaya, terutama itu ya saya otomatis cari alternatif gitu. Jadi ya udah gitu coba iseng-iseng data science kayak coba kayak Python, terus ngotak-ngatik data frame, terus SQL. Nah, itu yang saya bingung itu bagian statistik mengenai regression, terus kayak apa ya kemarin itu outlier atau apa gitu. Nah, itu yang bikin saya itu sih yang bikin saya bingung terus terutama juga yang untuk mengambil gimana kita itu mau ngambil data dari database, itu yang kita perlukan itu apa aja. Kalau SQL-nya itu saya ya dikit-dikit bisa lah, maksudnya select, terus terus on, terus sampai sampai join, itu insya Allah saya bisa lah. Tapi yang saya bingung adalah gimana cara memilih data yang kira-kira itu sampai pengolahan, sampai visualisasi itu biar nggak melenceng, itu pengambilan data di SQL-nya itu biar tepat, itu gimana? Itu saya masih bingung. Mantap, ini sudah praktikal ya pertanyaannya ya, Mas Aurizan. Iya, bukan praktikal sih. Iya. Cuma ya lagi buntunya di situ gitu loh. Cuma ya kalau misalkan banyak teman-teman yang lagi masih belum tahu atau lagi kepo-kepo data science, nanti biar ditanyakan ke Pak Adit sendiri, soalnya saya juga masih pemula banget gitu. Ya gitu aja sih Ya. Oke. Ini nanti kita bagi ya. Pertama itu adalah materi mengenai statistik, terus yang kedua adalah bagaimana caranya menseleksi dataset yang baik gitu atau yang benar di dalam database sehingga representatif untuk melakukan analisis gitu ya. Tapi itu kayak case by case basis sih biasanya. Oke, sekarang materi saya akan ajarkan teman-teman mencari materi gitu. Saya nggak ini kok, nggak pelit sama ilmu. Saya kasih teman-teman belajar, kalau mau belajar sendiri nggak apa-apa. Nggak usah di Pacman juga nggak apa-apa gitu. Lagi-lagi ini diskusi santai ya. Jadi saya akan meminimalisir untuk jualan di Pacman gitu. Pertama yang perlu dicari adalah materi statistik ya. Nah, untuk materi statistik itu lagi-lagi yang paling ini kita selamat datang di dak-dak dulu saya. Materi statistik yang paling gampang dipelajari sekarang adalah utamanya kita perlu sebelum
masuk ke dalam materi yang terlalu advance gitu ya, saya menyarankan untuk selalu belajar dari Profesor John Sikelis, Profesor John Sikelis gitu. Ini profesor yang paling saya suka untuk ngajarin probability theory. The following content. Dari MIT. Ini adalah materi yang paling saya suka untuk probability karena memberikan intuisi yang baik untuk belajar data science gitu ya, untuk belajar machine learning dan statistics gitu ya. Tapi kalau misalnya materinya terlalu advance buat teman-teman harus mundur lagi tuh biasanya. Mundurnya lagi kemana, Dit? Gitu. Mundurnya lagi biasanya kan ke materi yang, sorry sambil saya hovering around di Twitter Data Science Pacman ya. Kalau misalnya materi pertama probability. Kalau probability, ini saya tweet ya, jadi teman-teman bisa follow Twitter Pacman juga nantinya. Saya taruh di mana ini? Di sini aja. Aduh, kok ganggu ya? Ke sini aja. Ini materi probability saya karena salah John T. Karena saya sering salah ngomong Sikelis-Sikelisnya, nanti saya dibully masyarakat. Oke, itu adalah John Sikelis gitu. Jadi sebelum mempelajari materi-materi yang advance, selalu pelajari materi yang mendasarinya. Jangan mencoba untuk memahami sesuatu yang advance, sesuatu yang di ujung gitu. Kalau di bunga gitu, ujung daunnya kita coba pelajari, tapi batangnya nggak dipelajarin. Kalau misalnya batangnya dilongkap gitu, kalian cuma tahu ujungnya doang, tapi nggak pernah tahu dasarnya. Akhirnya tadi kebanyakan akan menghafal rumus, akan tidak mendapatkan tidak akan mendapat pemahaman yang intuitif, tidak akan mendapat intuisi yang bisa membuat problem solving. Itu akhirnya hilang semua. Oke. Jadi yang pertama adalah materinya John Sikelis itu yang pertama. Oke. Nah kalau misalnya sekarang teman-teman ngerasa itu terlalu susah, yang perlu dipelajari sekarang adalah A-level statistics dari Khan Academy. Nah, A-level statistik kan buat anak-anak SMA belajar gitu. Betul sekali, betul. Itu betul sekali. Karena kalau misalnya kalian tidak bisa mempelajari materi probability yang dasarnya adalah anak S1 aja harusnya bisa ya gitu. Ya berarti kalian harus mempelajari materi yang sebelumnya, yaitu materi statistik tingkat SMA gitu. Jadi materi lain yang bagus adalah materi statistics level SMA, karena ini A-level ya, tes A-level dari Khan Academy. Oke. Ini adalah 2 course yang saya sangat rekomendasikan untuk pelajari dahulu sebelum ke materi-materi yang lebih advance. Ada lagi nggak, Dit, materi probability yang bisa dipelajari? Ada. Materi probability-nya Bapak John Bayes. John Bayes apa ya? John Bayes probability. Kayak saya salah deh, bukan John Bayes. John Bayes kan fisikis ya, fisikawan. Probability Harvard. Probability Harvard. Oh ini, statistik 110 dari Bapak Profesor. And the reason I call it strategic practice dari siapa ya? Lupa ini. John Bayes, bukan John Bayes. Ya, pokoknya inilah. Statistik 110 dari probability dari materinya dari Harvard. Oke. Ini kalau teman-teman sudah pelajari yang MIT sama yang Khan Academy ya. Ini dasarnya adalah teman-teman harus bisa memahami dulu materi kedua sebelum ini nih. Misalnya jadi yang Khan Academy paham, yang A-level paham. Kalau misalnya coba memahami probability 110 dari awal, biasanya itu tidak akan paham. Misalnya ya, di sini banyak teorem-teorem yang dari course dari probability-nya Bapak siapa ya? Joe Billstein. Dari kelasnya Bapak Joe Billstein itu yang aneh-aneh ya materinya. Misalnya kayak the expectation of random walk drunk walk apa gitu. Itu ada di sini. Teorem-teoremnya Lotus.
Lotus. Coba kita cari ya. Lotus statistik. Itu law of Lotus statistics. Itu diajarin sini. Jadi ini cukup dalam ya, bukan dalam banget sih ya. Namanya aja ya udah aneh. Law of the unconscious statisticians. Dangdut kan? Kita nggak tahu ini. Ini adalah materi yang advance jadinya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman langsung kayak, gue langsung pelajari materinya Joe Bilton dong gitu, itu bakalan nggak selesai materinya, bakalan stuck sama materinya. Oke. Nah sekarang materi yang paling ini kalau misalnya mau belajar regression ya, regression itu biasanya econometrics course, bisa econometrics course dari Mark Thoma. Dit, kok kamu tahu banget sama banyak course-course ini? Ya, karena dulu saya tidak pernah percaya kalau saya akan bisa kuliah lagi. Jadi saya memastikan diri saya bisa belajar dengan mempelajari materi-materi dari internet gitu ya. Ya, terus saya lulusnya lama. Itu saya lulus 6 tahun, jadi saya punya banyak waktu untuk belajar materi-materi yang advance ya, gitu. Oke, saya kasih lagi di Twitter. Ini nanti mungkin kalau misalnya ada yang nanya-nanya di kolom chat, saya baru balas nanti setelah ini. Econometrics course Mark Thoma. Oke. Terus itu dulu. Apakah ada pertanyaan? Saya coba untuk lihat pertanyaan. Joe Bilton, benar Joe Bilton, sorry ya. Ini Ana dan Shandi gitu. John Sissiklis, ya itu sebutannya John Sissiklis. Oke, sip. Jadi itu materi yang statistik yang dasar ya. Kita belum ngomongin causality, nanti kalau causality saya sebutin lagi materi-materinya. Terus kalau Bayesian juga banyak juga materi-materi Bayesian, dari yang Bayesian yang santai-santai sampai yang materi yang advance ala-ala ya itu ya si Bayesiannya si Bapak Andrew Gelman dan siapa ya? Sialan, nggak tahu nama temennya Andrew Gelman siapa ya? Itu, Avi Vehtare gitu. Nih misalnya Avi Vehtare course. Ini adalah materi advance dari Bayesian. Ini agak dangdut ya. Sorry saya pakai DuckDuckGo jadi saya agak dangdut. Layarnya itu nggak kelihatan, belum share screen. Sorry. Layarnya nggak kelihatan. Sorry Mas Horizon ya. Nah, ini Bayesian Data Analysis Course dari Bapak Aki Vehtare, gitu ya. Ini videonya begini-gini doang segala macam bla bla. Ya begini-gini doang. Ini materinya sangat-sangat advance sekali. Sangat-sangat advance sekali. Saya ulang lagi, sangat-sangat advance sekali. Jangan berharap membaca materi mendalam seperti ini sendirian langsung attack problemnya gitu dan berharap dalam waktu satu hari ngerti gitu, kayak setiap kali baca biasanya ngulang 2 kali 3 kali. Mengulang itu normal, bukan berarti kita tidak pintar. Berarti materinya susah. Oke. Jadi kalau misalnya dipelajarin materi yang kayak gitu, biasanya orang-orang kayak aduh, ini materinya kesulitan ya, Dit, gini. Enggak, materinya emang susah. Materinya Bayesian data analisis dari Gelman, data analisis dari Aki Vehtare. Jangan deh, takut salah nyebut, mendingan Andrew Gelman aja. Soalnya saya tidak terlalu yakin sama sama penyebutannya. Oke? Itu adalah materi-materi belajar statistik yang benar. Sebaiknya belajar statistik dulu sampai finish atau belajar coba case study case. Ini adalah pertanyaan yang jawabannya adalah keduanya gitu ya. Jadi gini, statistik itu adalah sesuatu yang applied. Ada statistical theory. Nanti kita visit statistical theory yang sampai dalamnya buset gitu, dalam banget gitu. Ini kayak kenapa kita belajar probability approximately correct. Nah, misalnya nanti teman-teman bisa tahu tuh apa itu probably approximately correct, atau misalnya apa sih maksudnya central limit theorem gitu. Kenapa sih central limit theorem jadi sebuah landasan di statistik gitu. Tapi beneran rigor gitu pemahamannya. Itu ada. Kalau misalnya pengen adalah siapa ya? Ini
bapaknya pala botak juga, CMU Statistical Theory. Nah, ini statistical theory, jangan statistical machine learning. Intermediate, Larry Wasserman. Larry Wasserman itu punya buku yang keren banget. Namanya adalah Larry Wasserman itu punya buku yang keren banget. Namanya adalah All of Statistics. Kita cari ya. All of Statistics. Ini kalau mau belajar si intermediate statistiknya Larry Wasserman, ini di CMU buat PhD. Teman-teman lagi ya, buat PhD. Yang teman-teman pelajari di Coursera itu biasanya cuman tipis, cuman surface-nya aja, tidak mendalam. Ini buat PhD. Kalau beneran mau belajar mendalam, mesti sampai sini. Ya, nggak mesti sih, tapi setidaknya kalau mau beneran ditakuti warga sekitar ya, itu lebih baik belajar sampai Larry Wasserman. Oke, Larry Wasserman intermediate statistics. Intermediate sih, tapi nggak intermediate ternyata. Kan kesel ya. Oke. Nah, kalau masalah belajar materi statistik, baiknya pelajari aplikasinya dan teorinya. Tapi ketika pengen mendalam sampai beneran kayak PhD level di US sana gitu, kayak di US atau di mana gitu, di CMU atau di Stanford, itu baiknya pelajari sampai convex optimization, sampai statistical learning theory gitu ya. Mungkin belajar Bayesian. Bayesian itu materi PhD, materi master lah, master atau PhD. Di Indonesia nggak ada materi Bayesian yang saya tahu ya. Nanti koreksi kalau teman-teman statistik yang dari UGM, IPB atau dari kampus-kampus lain, ada Bayesian nggak di kampusnya gitu ya, untuk S1 ya. Kalau yang saya tahu, Bayesian itu untuk S2 dan S3 gitu. Nah itu materinya makanya advance. Tapi kalau misalnya mau belajar statistik, baiknya pelajari aplikasinya dan teorinya. Karena teori doang nanti ujung-ujungnya kita praktekkan. Praktekkan harus tahu dasar teorinya. Kalau teorinya nggak ngerti, akhirnya kita bisa bikin analisis yang salah. Gitu ya. Itu materi pertama mengenai statistik. Mari kita persilakan lagi teman-teman yang lain untuk bertanya. Adakah pertanyaan lain ya? Mungkin raise hand dulu. Di podcast Mas Adit bareng Mas Prasetya Share, Mas sempat bilang kalau sebagian besar data science di Jerman bukan berlatar belakang. Siapa? Saya nggak pernah ngobrol. Itu kapan ya? Ini mungkin boleh unmute Mas Ilham Faisal. Itu siapa dan kapan? Saya. Halo Mas. Ya. Saya sempat nonton sih di YouTube-nya Pacman juga. Waktu itu Mas Adit katanya pernah ngobrol kalau nggak salah di salah satu teman Mas Adit di Jerman, dia bilang nggak mau disebut namanya anonymous lah. Dia bilang kalau banyakkan lulusan yang masuk bidang ke data science di Jerman itu berlatar belakang social science sih, lebih tepatnya kalau nggak salah sih itu bukan. Nah, maksud saya kira kalau untuk lulusan STEM ini kekurangannya apa kalau untuk mendalami data science? Oke. Jadi gini, itu sebenarnya opini ya dari teman gitu. Sebenarnya opininya dari temannya, saya tahu sih di Twitter ada temannya, tapi karena ya kalau nyebut orangnya seakan-akan harus bertanggung jawab atas opininya gitu ya. Jadi saya ngerasa nggak perlu nyebut orangnya gitu. Jadi dia bilang data science di Jerman itu kebanyakan kebanyakan yang pelajari dari non STEM ya, dari social science. Itu opininya dia ya, atau dari small sample yang dia lihat sendiri secara pribadi itu. Belum tentu benar, tidak bilang mengenai validitas dari opini dia. Tapi itu menarik sih, karena kalau misalnya kita lihat beberapa data scientist yang terkenal, yang keren banget gitu ya, itu banyak banget yang datang dari social science. CTO-nya Kaggle itu setahu saya dari social science. CTO Kaggle. Itu siapa ya? Udah lama nggak main Kaggle. Karena Kaggle kalau kebanyakan jadinya malah ujung-ujungnya ini doang ya, fitting doang, ningkatin 0,2 buat ngerjain. Ini Ben Hammer. Ben Hammer itu setahu saya dia dari filsafat, setahu saya gitu. Nah, banyak juga data scientist kayak gini-gini yang muncul dari social science. Oke. Pertanyaan adalah, Dit, kenapa social science? Oke. Kenapa social science? Kalau menurut saya, karena saya dari social science ya, karena social science itu banyak mengajarkan
hipotesis yang perlu dites gitu ya. Bukan cuma gimana cara yang ngomong biar tidak salah. Saya nggak pernah bilang science STEM itu lebih mudah dibanding social science ya, tapi social science itu isinya banyak yang argumentatif sampai harus dibuktikan dengan data gitu. Dan kenyataannya dunia nyata seperti itu gitu. Nah, hard science gitu itu bisa dilakukan eksperimen, close eksperimen ya, terus akhirnya dapat buktinya. Kecuali mungkin quantum mechanics ya, saya nggak ngerti quantum mechanics tapi orang itu nggak bisa diisolasi segala macam gitu. Tapi social science itu banyak teori yang perlu dibuktikan dari data gitu. Nah, jadinya ini ya kecenderungannya. Ketika kami membaca sesuatu, ketika social scientist membaca sesuatu, mendengar sesuatu, kami cenderung untuk skeptis dengan hal tersebut. Kami tidak percaya, kami minta bukti, kami minta jurnal, kami modelnya, kami skeptis dengan apa yang dibilang sama orang. Misalnya kayak ganjil genap itu menurunkan kemacetan. Oke, coba liatin gitu. Terus misalnya kayak dikasih nutrisi yang baik dari balita membuat orang punya salary sampai 50% lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang nutrisinya kurang gitu. Misalnya ya kayak gitu ya. Ya itu mana datanya? Randomize nggak? Sampelnya bias nggak? Bisa ditarik nggak sebenarnya? Ada distribution shift nggak? Kayak gitu-gitu. Kita cenderung skeptis. Nah, teman-teman yang di hard science cenderungnya adalah punya fakta yang sudah tidak bisa digoyang ya, yang saya tahu. Nanti jangan saya tiba-tiba dibilang hard science itu mudah ya. Hard science itu susah karena faktanya beneran rigor gitu. Tapi setiap kali sebuah pondasi dari hard science itu dibuat, dia nggak bakalan bisa goyang lagi. Udah di situ. Gitu. Tapi kalau soal social science, teorinya terus berkembang. Gitu. Jadi itu menurut saya kenapa alasan data scientist banyak yang bagus dari social science. Karena mereka punya skeptisme tinggi untuk atas hipotesis ataupun argumentasi dari orang lain. Nah, bahkan Daniela Witten, di sini ada anak fisika nggak? Nggak ada ya? Tidak ada anak fisika di sini. Ini Daniela Witten itu adalah profesor biostats dulunya Stanford. Ini yang bikin buku dangdut banget nih. Introduction to Statistical Learning. Ini dia yang bikin bukunya, Daniela Witten. Yang mana Daniela Witten ternyata adalah anak dari Edward Witten, si ganteng gila. Ini Edward Witten, pemenang Nobel Fisika ya. String teori atau apa ya? Ini teman-teman fisika tolong dikoreksi. M teori string itu berhubungan dengan string teori atau enggak segala macam. Ya ini anaknya, Daniela Witten. Oke. Nah, Daniela Witten ini bilang statisticians itu di-hire untuk memberikan skeptisme yang sehat atas data dan teori. Oke. Statisticians di-hire untuk memberikan skeptisme yang sehat atas data dan teori. Makanya orang-orang yang kayak yang social science cenderungnya kayak sama mirip kayak si statistician, cenderungnya skeptis sama data, skeptis sama fakta, mana buktinya, apa segala macam, cenderung mempertanyakan gitu. Tapi bukan mempertanyakan bumi itu jadi datar ya gitu. Itu namanya denial gitu. Ya, itu menurut saya alasan kenapa banyak social scientist yang bagus jadi data scientist gitu. Yang lainnya adalah social science itu biasanya cenderung untuk membuat sistem kayak maksudnya A ini berpengaruh terhadap B, B ini berpengaruh terhadap C, C ini berpengaruh sama A gitu. Akhirnya efeknya seperti ini. Itu biasanya pakai DAG ya, causal diagram gitu. Social scientist juga sering bikin kayak gitu. Sedangkan kebanyakan teman-teman yang di fisika segala macam itu bukan fisika lah, hard science lah ya, STEM segala macam itu ya cenderungnya sudah sesuatu yang rigor gitu ya. Kecuali mungkin apa ya, yang chaos teori gitu anak-anak kelautan kali ya. Bikin simulasi CFD ya, Car-Free Day, computational fluid dynamics dari sesuatu yang padat gitu, terus habis itu dibuat jadi heksagon kecil-kecil. Oke, itu tadi pertanyaannya saya sudah jawab. Ini saya jawab lagi, Mas Imam boleh bertanya tapi harus unmute. Silakan Mas Imam.
Ini Halo Mas. boleh. Ya, silakan. Kan saya mau nanya nih. Kan dulu Mas Adit kan bukan dari statistik atau apa ya, dari manajemen ya. Itu kan butuh belajar dari awal buat data science. Itu berapa lama ya sampai terjun ke profesional data scientist gitu? Itu aja sih Mas. Oke, menarik. Berapa lama gue belajar data science sampai akhirnya gue turun ke industri yang beneran ngerti. Saya sambil merokok ya, saya sudah minta maaf dan berterima kasih di atas. Berapa lama saya akhirnya bisa belajar data science dan mahir data science. Sebenarnya buat teman-teman yang statistik gitu, itu udah kayaknya setengah dari data science itu sudah ada gitu ya. Setengah dari data science sudah ada. Akhirnya kalau misalnya kita sudah belajar statistik, biasanya itu setengah data science, basically nggak setengah lah, sepertiga atau berapa. Basically kita perlu acquire knowledge-nya lagi di machine learning, di matematik gitu ya, dan computer science ya gitu. Jadi sebenarnya nggak sejauh itu kalau misalnya saya dari manajemen. By the way, saya manajemennya finance, terus ngerjainnya dari dulu adalah ngerjain time series analysis. Itu terkenal dari dulu anak-anak finance ngerjain time series analysis. Bahkan kalau kita ngerjain skripsi, itu normal untuk mengerjakan time series analysis gitu ya. Jadi itu adalah memang pekerjaan kami. Itu saya belajar time series, econometrics itu tahun kedua, mungkin 2011 ya. Sampai saya lulus itu 2015 gitu. Itu saya udah belajar 4 tahun mengenai statistik dan sedikit machine learning. Di tahun 2014-2015 itu saya udah mulai kerja dulu di perusahaan consulting di Senopati ya. Terkenal dulu nama perusahaannya adalah gitu, tapi teman-teman kalau misalnya yang sudah tua mungkin tahu nama perusahaannya. Di situ saya bisa langsung kerja. Oke, pertanyaan adalah apakah hal itu mungkin terjadi di sekarang? Nggak tahu, karena saya dulu tidak 2015 itu baru muncul nama term-term kayak dia data scientist gitu. Pas lagi 2014 itu nggak ada kayak gitu sama sekali orang-orang data scientist. Jadi saya mengakui diri sendiri kalau diri ini adalah data scientist karena sudah ngerjain statistik, modeling untuk yang machine learning dan lain-lain gitu. Apakah mungkin sekarang di Indonesia bisa kayak gitu? Kayaknya mungkin aja dengan kemampuan statistik lalu jadi kerja data science, tapi sayangnya pasar Indonesia hanya mengakui data science itu seakan-akan hanya machine learning saja. Itu adalah sebuah kesalahan besar. Data science itu bukan cuma machine learning. Data science itu ada statistiknya, ada optimization-nya. Kalau misalnya bikin decision theory gitu, gimana caranya kalau misalnya pakai machine learning doang? Kalau misalnya bikin causal inference, apakah bunga warna ungu membuat viewernya Adit di Zoom meningkat gitu? Itu causal inference. Itu statistik, bukan ke machine learning gitu. Jadi menurut saya sekarang orang-orang terlalu mengkerdilkan data science karena isinya seakan-akan cuma machine learning, padahal harusnya statistik dan optimization dan lain-lain segala macam semuanya. Jadi kalau dulu masuk cara seperti itu saya bisa. Kalau sekarang saya rasa perlu belajar mengenai machine learning gitu ya, baru mulai masuk ke industri. Oke, itu jawaban saya. Semoga cukup membantu. Orang STEM itu terlalu asik dengan data di bidangnya sendiri, jadi tidak terlalu jangan pada ribut STEM versus social science. ini malah jadi netizen Twitter lagi ntar jadinya. Oke, ada lagi kah yang bertanya? Namin aja mungkin secara global masih membutuhkan banyak data science. Kalau di luar STEM banyak terserap secara linear ke industrinya, sehingga non STEM juga melengkapi membantu bidang pengolahan data. Benar. Saya setuju itu karena teman-teman kita di STEM sekarang banyak yang ke bank ya. Jadinya malah ini ya, lagi-lagi lowongan pekerjaan itu tidak selinier itu ya. Yang namanya juga cari makan bisa di mana aja. Jadi dari STEM, dari non STEM kemana aja bisa lah. Edit, tadi kenapa jangan terlalu lama main Kegel? Boleh bertanya asal unmute. Silakan Bapak Damar, apa yang ditanyakan? Ini kita bahas materi belajar kan ya, kenapa berhenti di sini? Mas Damar, silakan kalau mau bertanya. Oke, tadi kayaknya lu kepotong tentang nyari data CTO Kegel itu. Terus lu bilang tadi jangan terlalu lama main Kegel karena
cuma naikin rate 2% atau apa tadi lu bilang. Nah, itu aja deh nanyanya. Soalnya Kegel kan senam ya, enggak. ini udah jam dewasa kan ya, udah jam 9 atas. Ada Mas Rijaludin. Halo Mas Udin. Oke. Kenapa kita sekarang belajar kalau misalnya kerjain Kegel itu jangan sampai terlalu keseringan? Karena basically Kegel itu hanya mengerjakan 5% dari pekerjaan data scientist. Gue ulangin lagi ya. Boleh diserang. Ini boleh diserang sama sekali. Kalau misalnya di luar kata Adit fitting model sama optimisasi nilai F1, RMSE segala macam itu cuman kerjaan 5% dari data scientist. Beneran 5%. Kebanyakan data scientist pekerjaannya yang pertama adalah membuat dataset. Oke. Membuat dataset tadi pertanyaan yang tadi ya, yang awal-awal saya juga lupa saya nggak jawab gimana caranya menentukan dataset yang benar. Time window-nya berapa, definisi user itu apa, definisi churn itu apa, variabelnya apa aja, itu kan ada semuanya di SQL dan kita perlu menentukan itu. Dan dataset mana data mana yang benar, itu perlu ngobrol sama teman-teman dari data warehouse yang data engineer misalnya atau user gitu ya. Itu time consuming, mungkin 20%, 30%. 20% lagi mungkin bersihin data. Oke. 20%, 30% lagi, ini lebih dari 100%, bodo amat lah. 20%, 30% lagi, itu baca paper. Kerjaan saya baca paper setiap hari. Kalau lagi kerja ya, ini kalau saya nggak kerja jadi ini ya, tukang bikin slide sama Excel, karena saya Chief Excel Officer lah di kantor. Jadi kerjainnya Excel terus, jadi saya tidak bisa ngeklaim kalau saya sekarang selalu baca paper ya. Tapi kalau misalnya ngerjain project, misalnya sekarang bikin credit scoring, saya selalu baca paper credit scoring, buku credit scoring, cari course credit scoring, mungkin ada yang di Edinburgh, dulu saya nemu ada yang dari Edinburgh ya, credit scoring algorithm segala macam gitu-gitu. Saya pelajarin semuanya sampai bikin sampai detail. Itu belajar sampai 2 bulan, baru bikin sistemnya. Jadi pertanyaannya adalah, data scientist berapa lama sampai jadi orang yang mumpuni gitu. Sebenarnya nggak bakalan pernah berhenti belajarnya. Sama kayak teman-teman software engineer. Nggak bakalan pernah berhenti belajar sampai terus-terusan. Problemnya akan ada terus yang baru, algoritmnya akan ada terus yang baru, tapi tidak sebaru itu ya. Jangan setiap paper yang baru keluar langsung dibaca, karena sebenarnya dia cuma epsilon dari paper sebelumnya. Kalau papernya terkenal, papernya ngefek, pasti ada di course utama kelas-kelas machine learning di Stanford, MIT gitu. Misalnya kayak NLP sekarang perubahannya paling besar apa? Transformer mungkin ya. Computer vision sekarang DALL-E gitu ya, kayak gitu. Tapi nggak perlu semuanya dipelajari gitu. Dari ResNet, ada ResNet yang di 256, habis itu dia ujungnya diapain gitu, residual network-nya diapain segala macam. Itu nggak perlu. Itu kan epsilon. Kalau dia beneran ngasih efek besar, dia pasti ada di ada di kelas-kelas utama yang ada di universitas utamanya machine learning ya, 20 top machine learning university lah. Jadi saran saya nggak usah dipelajarin semuanya. Nah, itu mengenai Kaggle. Jadi Kaggle itu cuma 5%. Yang lainnya adalah ngapain kerjaannya? Tadi selain baca paper, nyediain dataset, bersihin dataset, harus bikin end-to-end pipeline machine learning. End-to-end pipeline machine learning itu dikerjain sama data scientist sama machine learning ops. Machine learning ops apa sih, Dit? Di Indonesia saya nanyain machine learning ops, jarang banget yang tahu. Mungkin teman-teman di Gojek beberapa ada, yang lain ada. Mungkin sekarang baru muncul-munculan, tapi kebanyakan nggak ada yang tahu machine learning ops apa. Gimana cara bikin retraining model, gimana cara bikin modelnya robust, bisa nge-save model dan lain-lain, segala macam, bla bla gitu-gitu. Nge-test drift dari data, segala macam. Itu nggak ada. Jadi nge-fitting model, kalau sudah bikin pipeline, itu model tinggal diganti doang. Model tinggal diganti. Dan kita tidak terlalu peduli sama akurasi segitunya. Misalnya gini, kalau logistic regression punya AUC, area under curve-nya itu AUC ROC ya, AUC ROC-nya adalah 0,86, lalu deep learning teman-teman, yang teman-teman buat selama 2 bulan, 3 bulan itu hasilnya 0,87, jadi beda 0,01, itu bisnis nggak ada yang peduli. Lagi ya, saya ingetin ya. Kalau naiknya 0,01 gitu, ya tergantung Dit kalau misalnya ini nanti algorithmic trading dan hasilnya menghasilkan bilionan dolar gitu. Ya, itu kapan sih project sampai kayak gitu? Tapi kebanyakan kalau Sandi lagi proyek, paling kan San bikin sentimen analisis. Oke Dit gitu. AUC-nya dari 0,86 habis itu dioptimisasi selama 3 bulan jadi 0,87. Buat apa? Buat apa? Emang efeknya apa lagi? Wow, beneran bisa mendeteksi wibu dari tweetnya gitu. Misalnya ya, gitu. Kan kita kan
kita wibu lover lah. Kita wibu supporter di sini di Pacman semuanya. Kita pengen ngedeteksi yang mana yang wibu di Pacman dari tweet Pacwibs, betul. Nah, ternyata naiknya cuma 0,01. Emang ada yang peduli sampai segitunya? Enggak ada yang peduli. Oke? Jadi, pekerjaan yang kegel segala macam itu cuma 5% aja. Ya 5%, 10%, terserah lah gitu. Itu kecil. Sudah tahu bikin pipeline dari data science, kerjakan. Pernah deploy nggak? Pernah A/B testing nggak? Pernah ngetes shift driftingnya nggak? Pernah bikin robustness test nggak? Pernah ngobrol sama user nggak? Kalau nggak pernah, itu akhirnya jadinya backfire ke kita mengenai kerjanya. Oke, itu yang saya jawab, Mas Damar. Terima kasih. Semoga cukup menjawab. Ini ada lagi Mas Bima, jangan kelamaan main kegel pas nanti pegel. Oke. Mas Adit, kalau tim datanya belum complete, apakah seorang data scientist harus bisa MLOps? Aduh. Jangan mau. Karena kalau misalnya data scientist bisa MLOps, bisa data engineering, bisa front end, bisa back end, bisa UI UX, lalu bisa project management, nanti lo ngerjain sendiri, Bim. Gitu. Jangan. Kalau tidak ada data scientist, tidak ada MLOps, suruh perusahaannya hire MLOps. Kenapa? Karena itu pekerjaan lain. Skill setnya lain semua. Beda. Data engineering sama data scientist beda jauh skillnya. MLOps juga beda jauh. Kalau misalnya dimasukin semuanya gitu, ya ujung-ujungnya akhirnya nggak selesai semua proyeknya. Oke? Jadi jangan dikerjakan semuanya. Minta gaji 500 juta per bulan kalau gitu. Iya bener juga, setuju itu. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Rasanya gila banget kalau belajar MLOps kayak terlalu jauh ranahnya, tapi di sisi lain model hanya berakhir di notebook. Nah itu berarti nggak belajar deployment. Kan diajarin deployment. Ini di Bima deployment, anak Pacman bukan sih? Kalau di Pacman diajarin deployment segala macam ya. Tapi kalau misalnya ternyata ada yang miss gitu, kita boleh ngobrol lah setelah kelas gitu. Setelah kelas, ini gue bukan kelas ya, setelah diskusi gitu. Kontak gue aja di Discord gitu. Karena di Pacman selalu selalu di-encourage untuk bertanya dan kita coba solving problem teman-teman ya. Oke? Data scientist ngerjain kerjaan data analyst nggak, Mas? Wow, ini langsung direct message. Nggak kebaca ya untuk teman-teman. Data scientist kerjaan data analyst nggak, Mas? Gitu. Ya tergantung. Kalau misalnya kita adalah tim data pertama, biasanya ngerjain kerjaan data analyst. Termasuk bikin report segala macam bla bla gitu-gitu. Terus bikin dashboard gitu ya. Itu kerjaan data analyst dan business intelligence kan ya. Tapi kalau ternyata dibutuhkan, ya kita punya skill set itu. Business intelligence menurut saya harusnya subset skill dari data scientist. Bukan data scientist beda sama business intelligence. Enggak. Data scientist harusnya bisa mempelajari, bisa mempunyai skill business intelligence. Mas Adit, bagi tips biar nggak gampang nyerah pas belajar atau cepat merasa puas. Wow. Nanti ya. Di sesi akhir-akhir deh. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai materi belajar yang mendalam. Itu baru statistik ya. Ada lagi yang mau nanya mengenai materi belajar? Silakan di kolom chat atau di unmute atau raise hand dulu. Silakan. Atau Sandi kalau mau nanya, boleh. Oke, teman-teman silakan yang kalau mau ada yang mau tanya bisa raise hand atau langsung kolom chat. Nah itu udah ada. Mana nih yang raise hand? Kok nggak ada yang keluar? Oh di chat. Oh mana? Mas Adit bagi tips, enggak. Nego minta bonusnya gimana tuh Mas? Data scientist ngerjain data analis. Ya, kalau saya sih biasanya kalau misalnya ngerjain kayak gitu segala macam, ya lagi-lagi ya tergantung stage dari perusahaan ya. Kalau misalnya dia perusahaannya masih 5 orang gitu, ya harusnya dia maklumin aja lah, palu gada semuanya. Tapi kalau misalnya udah ngerjainnya timnya udah 100 orang gitu, kita sudah jadi tim data cuma 5 orang gitu, ya minta kenaikan gaji 20% lah ya kali gitu ya. Tapi wow, ada ruang belajar. Ini temennya ruang anu ya. Oke. Kalau misalnya kerjaannya ujung-ujungnya data analis, PM, produk, segala macam bla bla, produk data science ya. Kayak bikin credit scoring algorithm dari end to end sampai interview user dan lain-lain segala macam, ya bedain lah harganya gitu. Kalau misalnya saya sih selalu lebih baik minta gaji kemahalan dibanding minta gaji kekecilan. Karena kalau kemahalan bisa ditawar, kalau kekecilan nggak dinaikin. Ingat ya. itu pembelajaran besar buat saya. Keterampilan apa saja yang harus kita miliki untuk menjadi data scientist? Aduh. Computer science itu coding, mungkin data cleansing, data wrangling, probability, statistics,
linear algebra, machine learning, causality inference, data visualization, database untuk SQL, terus mungkin kalau misalnya pengen research-nya fokus ke NLP, computer vision, itu sih materinya. Kalau yang saya pelajarin ya. Tapi menurut saya itu cukup robust untuk belajar data science karena di mana-mana baik S2 data science atau S2 machine learning maupun bootcamp lain itu biasanya program seperti itu. Di Pacman programnya seperti itu. Menurut Mas Adit, apa peran penting seorang data scientist bagi perusahaan? Aduh, ya ngolah data lah ya, gitu. Bikin mengoptimisasi bisnis lah ya. Jangan kayak gini dong pertanyaannya. Nggak asik, nggak seru. Kalau mau nanya teknikal lagi, nggak apa-apa. Mau nanya materi teknikal lagi, karena kita sekarang lagi bahas teknikal, jangan diarahkan ke hal-hal yang tidak teknikal ya. Apalagi yang bahan belajar, anggap saya anak umur 8 tahun, apa sih A/B testing? Nggak tahu. Tanya anak 8 tahun yang bisa A/B testing. Oke, tanya ini dong, materi apa lagi yang mau ditanyakan? Ini Mas Aurizan Habib lagi yang tanya. SQL. Saya nggak belajar SQL, tapi kalau materi SQL yang ini Sandi mungkin mau share materi SQL yang bagus-bagus gitu. Ada yang Mas Sandi tahu? Kalau menurutku kalau materi SQL itu hampir sama semua sih. Mungkin yang penting-penting sih kayak yang pasti basic query. Kalau aku juga pernah kayak tanya-tanya sih ke teman-teman yang udah jadi data scientist, yang jadi data analis ya. Yang penting itu query pasti ya. Basic query kayak select, join dan lain sebagainya. Habis itu join pasti. Habis itu subquery yang jadi query di dalam query itu penting, dan menurutku juga setelah aku belajar oh ya ternyata penting kayak buat ngeoptimalisasi cepat atau enggaknya lah kasarannya untuk nge-query-nya. Habis itu CTE atau CTA, aku lupa singkatannya apa, sama yang terakhir itu window function. Nah, yang window function ini benar-benar kayak apa ya? Kalau jadi data analis itu kayak benar-benar game changer lah gitu. Jadi kalau aku ulangi lagi, jadi basic query, join, subquery, CTE sama apa tadi? Window function gitu. Itu sih kalau SQL menurutku yang penting. Kalau masalah materi banyak sih, di internet ada, di Pacman juga ada gitu. Itu sih kalau masalah SQL. Oke, sip. Nah, ini tidak ada lagi yang menanyakan materi. Mas, causal inference. Mantap. Terima kasih. Ini siapa nih? Mas Yuda. Terima kasih untuk tetap fokus ke pembicaraan. Mas, kalau causal inference sering dipakai nggak sih di industri data Indonesia? Kalau banyak dipakai, contoh penerapannya gimana? Contoh, nggak nanya materi causal inference juga ya sebenarnya. Bodo amat, gue mau share dulu materi causal inference. Biar sesuai dengan fokus belajar. Oke, masalah yang causal inference pertama itu adalah inference dari book dari Harvard. Ini adalah materi causal inference yang salah satu yang bagus gitu ya. Nah, ini causal inference dari Miguel Hernan. Miguel tuh Michael ya, San Michael Hernan. Itu dari Harvard. Dia fokusnya adalah ke causal inference di kesehatan. Apakah bisa dipakai di ekonomi? Tentu bisa dipakai di ekonomi. Nah, ini saya share ya di Twitternya Pacman. Ini adalah bukunya Miguel Hernan untuk causal inference. Causal inference. Ya, jangan coret-coret dong. Matiin dong itu coret-coretannya. Causal inference dari Hernan. Ini materinya. Oke. Nah, yang lain causal inference itu bisa pakai causal inference siapa ya? Profesor siapa ya? Causal inference. Causal. Ya, paling utama sih causal inference dari buku causal inference econometrics. Bukan. Ya. Yang paling utama sih sebenarnya dari Miguel Hernan sih. Tapi kalau nanti saya temuan lagi, nanti saya kasih. The Yayin itu ya, causal inference. Ya boleh. Causal inference for the brave and true gitu. Nah, ini kalau teman-teman mau belajar, ini terima kasih Bapak produknya data science-nya Pacman, Bapak Cahya sudah memberikan arahan buku. Jadi teman-teman kalau baca
causal inference itu coba for the brave and true. Ini isinya meme 300 ya. Saya suka ini. Mari kita save dulu biar lucu. Oke. Causal inference for the brave and true. Ini juga bagus. Ini buat dari causal inference dari from economist perspective, ya, from economist perspective lah. Oke, itu causal inference. Oke, mari kita bahas lagi tadi. Apakah pernahkah positional tooling di proses end-to-end proyek DS apa ya, Mas? Oh, itu sangat penting karena nanti pakai terminal kan pasti kalau misalnya deploy dan lain-lain. Mas Yuda dulu ya. Yang dipakai di industri itu biasanya gimana? Biasanya kayak gini. Kalau misalnya saya pakai, misalnya saya nggak bisa A/B testing ya. Saya nggak bisa A/B testing. Terus saya melakukan intervensi ke user saya, misalnya saya kasih mereka reward gitu ya, 50.000 gitu ya. Terus apakah itu activity dari user akan meningkat dibandingkan sebelumnya gitu. Nah, itu pakai causal inference. Biasanya orang-orang pakai synthetic control. Kalau misalnya semua populasinya harus digunakan dalam treatment gitu. Ini ya bisa pakai yang lain-lain sih. Tapi kalau misalnya dia pakai lebih ke time series, kita gue masih share nggak ya? Yang lain adalah yaitu synthetic control. Ini seru banget belajar synthetic control. Itu kayak bikin kontrol bohong-bohongan gitu ya. Yang mana kalau kontrolnya jelek ya jadi nggak bagus-bagus juga. Yang mana teman-teman saya biasanya ngata-ngatain saya, kalau pakai synthetic control sih, terus lo lepas-lepas asumsinya nanti juga pasti salah. Ya iyalah gitu. Makanya asumsinya harus dites dulu kata teman-teman ekonomi gitu ya. Ini teman-teman saya banyak yang ekonom ya. Kalau bisa di sini ada teman-teman yang ekonomi juga, tolong maafkan saya karena sering tidak mengetes asumsi dan harus lebih fokus pada akurasi sebagai orang yang bikin model. Oke? Nah, Rio Gura, nih jangan kalau nanya jangan ngetes ya, nggak boleh ngetes di sini. Untuk data modeling prefer R apa Py? Py, saya nggak pernah lihat orang-orang nge-deploy pakai R sampai sekarang. Apakah bisa di-deploy? Bisa. Apakah lebih susah? Susah. Kalau orang-orang mengajarkan R untuk sampai proses end-to-end data science, saya belum pernah lihat sampai deployment. Apakah bisa? Mungkin bisa. Pernah, tapi kalau DS, Python pasti bisa. Pernah dengar kalau DS itu buat proof of concept ML engineer yang deploy modelnya, pengalaman Mas Adit di industri kayak gimana? Benar. DS nggak bikin proof of concept, itu sebuah kesalahan. DS bikin end-to-end pipeline dari machine learning model, dia bikin robust sistemnya, bikin optimize certain metrics, misalnya adalah memprediksi ratingnya. Kalau misalnya ratingnya diprediksi, apakah orang-orang ini akan ngeklik film di Netflix misalnya. Kalau ngeklik, berarti dia optimize revenue, karena ditonton filmnya. Oke? Terus setelah itu akhirnya mereka nonton dan akhirnya revenue meningkat. Nah, MLOps itu nge-deploy atau ML engineer itu nge-deploy sistemnya dari end to end agar dia bisa tetap robust. Robust maksudnya tidak down, kalau down berapa, prediksinya berapa milisecond, berapa satu observasi berapa milisecond. Misalnya kayak kalau kita ingin cepat, tolong 5 milisecond per prediction ya, biar kita bisa sekali hit bisa sampai 10.000 apa bla ya kayak gitu-gitu. Itu biasanya teman-teman yang MLOps yang ngerjain. Biasanya teman-teman data scientist sering dimarahin sama MLOps kalau misalnya codingan kotor atau modelnya lama. Nah, ini Mas Isra Nur Hadi ya, Mas Nur Hadi. Saya kerja di finance lulusan math yang suka sama data dan visual pakai Tableau yang ternyata dibutuhkan oleh tim marketing. Lalu ngajuin resign dan tidak diperbolehkan, kemudian dibuatkan ke departemen khusus untuk saya, ke departemen T data. Oke. Kira-kira selain menggunakan Tableau, ambil data dari Excel, terus apa yang sebaiknya saya pelajari untuk bisa membantu analisa data-data? Menurut saya, ketika kita disuruh menganalisa data, itu adalah ketika kita harus mengajarkan cara menganalisa data ke semua orang. Oke. Kalau saya kemarin udah ngomong, cara terbaik untuk naik karir adalah untuk mengajarkan data di perusahaan. Maksudnya gini, kalau misalnya kita adalah bottleneck, kita yang kerjain gitu ya, kita akan disuruh cuma bikin visualisasi. Apakah enak?
enak sih kali ya setahun 2 tahun sampai 1,5 tahun gitu ya. Tapi kalau terus-terusan begitu kita biasanya bosan. Nah, yang perlu dilakukan adalah menyiapkan tools agar mereka bisa melakukan data visualization dengan mudah. Contohnya bikin data warehouse bisa diakses di laptop apa di browser gitu ya dari yang lain. Terus bisa bikin Google Data Studio misalnya. Ini pertama Google Data Studio. Tableau itu udah benar. Mungkin yang lainnya apa ya? Metabase gitu. Itu juga kan tools buat visualization ya untuk time series, dan itu kan ke-update dari waktu ke waktu ya, bisa langsung ke-update. Yang lain juga sih, Tableau juga bisa sih. Tapi jangan sampai akhirnya kita doang yang ngerjain, karena kita bakal jadi bottleneck, kita bakal disuruh ngerjain hal tersebut berkali-kali. Baiknya skills kita diajarin ke yang lain biar mereka bisa jadi data analis sendiri masing-masing dari setiap orang. Oke? Kalau misalnya teman-teman kerjanya di Uber, itu teman-teman di Uber biasanya data analisisnya sendiri-sendiri tuh. Semua orang di Uber bisa SQL. Semua orang di Uber bisa SQL. Itu namanya perusahaan teknologi ya. Semua orang bisa ngakses SQL, segala macam, bisa bikin dashboard sendiri, bisa bikin analisis sendiri. Nggak perlu minta tolong sama orang-orang yang bisa data viz. Oke? Mas Arya Gora, jangan susah. Apa semua artikel data science di medium.com layak untuk diikuti dipraktikkan sebagai bahan belajar, Mas? Saya tidak pernah menyarankan bahan dari Medium, tapi mungkin beberapa Pacman karena itu ditulis sama teman-teman dari part-time teman-teman kuliah, itu kadang-kadang masih pakai Medium, tapi saya nggak masalah, karena itu kan levelnya level belajar. Kalau saya sangat-sangat tidak mau dari Medium, karena dari Medium materinya sering banget salah. Bukan sering banget salah, tapi sering banget salah dan misinformasi di mana, nggak ada turunannya, hilang segala macam. Kalau mau bacanya langsung ke paper. Itu kalau saya sih ya, paper atau enggak di conference kan ada tuh ya, dia ngejelasin papernya, saya nonton biasanya. Oh, dia ngomongin apa segala macam, oh karena ini, misalnya kayak residual networks pertama kali keluar, wah mantep banget cuy, kok bisa ini sampai 1000 layer tapi akurasinya kagak gradiennya nggak masih bisa update. Oh ternyata dia pakai identity network, sialan, keren banget nih. Coba deh gue nyari conference-nya. Wah, Kai Ming He ngejelasin nih, Kai Ming He yang bikin residual networks ya. Terus kita tonton segala macam, akhirnya kita dapat pemahaman. Nah, ini kalau Mas Arya Gora lanjutannya dari argumennya, soalnya sebagai pemula paper textbook masih agak susah dicerna sebagai sumber belajar. Biasanya gimana cara Mas Adit memilah artikel-artikel di Medium? Jawabannya tadi tidak ya. Saya tidak membaca artikel di Medium dari awal karena Medium itu muncul setelah saya belajar dari paper dari buku-buku, dari course-course machine learning yang tingkat PhD ya. Apakah saya mengerti semua yang di tingkat PhD? Tentu saja tidak. Tapi setidaknya saya belajar dari sana. Oke, ada best practice terkait deployment model nggak? Nah, bukan pembahasan sekarang ya. Nanti Mas Yosi mungkin di sesi selanjutnya cari paper yang baik dan benar, Mas. Dari course. Oke, mari kita sekarang lanjutkan dari course machine learning. Oke, kita lanjut ke course machine learning. Dari course machine learning. Nah, kalau course machine learning, misalnya sekarang kita mau belajar machine learning, itu materi paling utama yang saya sarankan selalu adalah Introduction to Statistical Learning. Ini. Oke, Introduction to Statistical Learning. Ini adalah materi terbaik untuk belajar machine learning. Data science terdiri dari machine learning, statistic, optimization, network optimization, maybe visualization, banyak ya. Data science itu skill set. Pertama adalah Introduction to Statistical Learning. Apakah ada di YouTube? Tentu ada. Kenapa nggak dicari? Kebanyakan orang-orang malas mencari ya. Padahal informasi itu gratis. Kalau misalnya lu belajarin kayak gini kan lu materi gratis, kok lu suruh orang lain ikut dan bayar sama kelas lo, karena orang lain tidak bisa mencerna materi-materi yang selevel ini. Akhirnya saya perlu membuat slide yang lebih mudah dibaca dan course-course yang lebih mudah dibaca teman-teman, akhirnya lebih mudah dimengerti sama orang lain. Karena setiap bikin kelas kita bikin materi baru ya gitu. Oke, ini contohnya. Ini Introduction to Statistical Learning. Ini bagus banget. Udah dari tahun jebot. Saya udah belajar dari dia, dari Rob Tipsirani gitu ya, itu dari tahun 2014 sampai sekarang orang-orang masih nggak mau baca gini. Oke, Introduction to Statistical Learning. Buku yang keren lagi yang lain adalah Element
of Statistical Learning, ELS. Ini adalah buku Introduction to Statistical Learning, tapi buat Statistical Learning, tapi buat ini dangdut emang deh, kadang-kadang dak-dak gue. Tapi buat PhD, ini bukunya harus dibaca ya. Kalau beneran pengen pinter, ditakuti warga sekitar, teman-teman baiknya baca buku ini. Bacalah buku yang levelnya PhD. Data Scientist dan Machine Learning itu kerjaan harusnya kerjaan PhD banyak kan. Tapi orang-orang malas banget tuh baca-baca buku materi ini. Misalnya ya, Random Forest di sini. Milih buku kayak gimana? Kenapa nggak nyari buku dari paper dari sini gitu? Misalnya sekarang Random Forest. Random Forest itu harusnya kan kita langsungnya ke Friedman ya. Si Bapak Friedman tuh harusnya menjelaskan papernya gitu. Ini kan dia ensemble, yada-yada, RGFF, functions gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini-gini, nggak mau dibaca sama orang. Kayak gini nggak mau dibaca. Padahal kalau dibaca pelan-pelan, itu bisa dipahamin. Ini nggak bisa dibaca ya, kalau nggak tahu lambangnya googling aja ya, jangan takut juga, nggak usah ini. Kalau misalnya nggak ngerti juga, kontak teman-teman yang matematik, habis itu coba untuk diartiin ini artinya apa sih gitu. Tapi Random Forest sendiri itu kalau misalnya teman-teman baca papernya buku-buku kayak gitu, teman-teman bakalan tahu kalau Random Forest itu dari Friedman. Friedman ya? Friedman bukan. Coba deh. Friedman, what is Random Forest? Bukan Random Forest bukan David Friedman, salah nih. History. Leo Breiman. Lagi udah ketahuan kan researchernya. Researchernya namanya Leo Breiman yang bikin si Random Forest. Kenapa nggak dicari Leo Breiman Random Forest? Itu papernya bisa dibaca. Mana ya bisa dibaca? Ini di sini. Alhamdulillah. 92.000 citasinya. Buset. Keren banget. Ini bisa baca nih, pelan-pelan. Pelan-pelan bisa dibaca. Ya, jadi dibandingkan dibilang mana yang paper yang bagus lah macam, ya saya sih jarang kayak gitu ya. Karena saya bukan seperti Mas Arya perlu untuk mempelajari yang cutting edge atau state of the art. Kalau saya mempelajarinya yang umum-umum saja untuk diajarkan ke teman-teman yang belajar data science gitu ya. Random Forest by Leo Breiman. Oke. Nah, apakah masih ada lagi materinya? Masih banyak. Tapi kita ngobrol dulu biar bisa bercengkrama dengan yang lain. Aku juga belajar dari buku ESL. Memang nggak sekali baca langsung. ESL tuh buku gampang. Yang baca tuh ESL, Element of Statistical Learning. Itu harus yang dibaca. Jadi ESL harus baca 2 minggu. Adit sotoy banget suruh baca ESL 2 minggu. Bisa 2 minggu. Asal beneran ada tandemnya belajarnya. Tapi kalau mau belajar mendalam, itu bukan ESL, tapi ESL. ESL, Element of Statistical Learning. Elemen, bukan introduction. Gitu. Oke, itu Bapak Cahya. Cara cari udah tadi, Mas. Kalau untuk data analis coding butuh sejauh mana ya? Ini belum dibahas. Kita lagi bahas materi belajar data scientist. Oke, ada lagi yang mau nanya mengenai materi data scientist? Silakan, raise hand. Kalau nggak ada, Cahya boleh nanya. Kalau mau nanya, silakan. Cahya kayaknya ingin bertanya. Silakan, Cah. Mantap. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Oke. Mari kita lanjutkan. Kalau mau belajar machine learning dengan baik, ini kita machine learning ya, belum belajar ngomongin deep learning ya. Ngomongin masih machine learning. Oke. Ya, machine learning yang baik itu belajarnya adalah Andrew Ng ya. Tapi machine learning yang baik itu bukan Andrew Ng yang ada di Coursera. Karena Andrew Ng yang ada di Coursera itu cuma kulitnya aja. Tapi itu sudah cukup bagus untuk ditanyakan sebagai sebagai bahan tes ya. Nih, kalau mau belajar kok ada autumn. Ini dia kelas machine learning-nya Andrew Ng yang di Stanford, jangan yang di Coursera. Yang di Coursera itu disederhanakan.
yang perlu kalian pelajari itu yang rigor dan robust gitu ya. Makanya Pacman selalu pakai materi-materi yang seperti ini, yang mendalam, yang robust. Akhirnya kita bisa pelajari sampai sampai dalam, sampai jago gitu ya. Jadi beneran ngerti sampai dalam, bisa optimizing SQL queries, bikin lebih mahal lagi. Mantap. Saya tidak ingin mahal. Mahal juga mau dia. Dulu ya. Jadi kalau mau belajar machine learning, jangan machine learning yang di Coursera. Ya boleh lah kalau mau belajar deep learning yang di Coursera. Tapi kalau saya sih nggak mau belajar yang dari Coursera. Apakah sudah ngerti? Alhamdulillah udah ngerti. Tapi kalau mau yang belajar yang lebih dalam adalah machine learning Andrew Ng yang di Stanford. Yang di Stanford. Oke. Gimana? Sudah mulai kebanyakan? Belum? Oke, mari kita pelajari lagi. Kalau mau pelajari machine learning dengan baik, pelajarilah. Aduh, pengen bersin nggak jadi. Pelajarilah dari yang ngajarin Andrew Ng machine learning, yaitu Bapak Tom Michel. Oke, Tom Michel machine learning. Nih, machine learning. Jadi, welcome. Nggak perlu sampai ke Carnegie Mellon ya untuk belajar machine learning, tapi kita hanya perlu mencari dan akhirnya mempelajari. Nah itu ya. Yang pertama tuh gampang mencari. Yang kedua itu biasanya yang mempelajari yang susah. Bukan susah pelajarannya ya, tapi komitmennya tidak segitunya biasanya orang-orang. Gitu. Ini masalah komitmen ya. Nanti gimana caranya untuk mendapatkan komitmen yang tinggi? Mungkin kita akan pelajari lagi kita akan bahas lagi di sesi selanjutnya yang lain-lain ya. Nanti kita akan bahas. Oke, ini Tom Michel machine learning. Apakah ada lagi, Dit? Alex Mola machine learning. Ini machine learning ya, belum ke Alex Mola machine learning. Nah, ini Alex Mola machine learning. Ini boleh banget nih ditonton. Karena ini yang beneran belajar machine learning. Bukan belajar yang levelnya hahaha ya. Tuh. Jadi kita perlu belajar yang cukup rigor. Mana sih Alex Mola machine learning? Playlistnya dia yang paling ini deep learning crash course. Sama gue deep learning crash course. Gue gak peduli sama deep learning local lecture videos. Axiomatic practical machine. Nah ini now for something completely different. Practical machine learning nih. Dia practical machine learning Smola. Sebenarnya ada Smola juga. Ada lagi sih yang lain. Ya, buat teman-teman yang masih memperhatikan, terima kasih. Ini Flex Smola aja ya. Jadi, emang perlu belajar segini banyak ya? Ya kalau pengen paham sih harusnya pelajarin segini banyak. Berikan waktu, kasih kemauan, lalu jadilah pintar machine learning ya. Learning dari Smola. Oke. Apakah ada lagi? Bukan Alex Grave ya? Oh, bukan Hugo Larochelle. Ada lagi sih saya dulu. Saya biasanya ada yang dari level S1 sampai S3 biasanya untuk yang kerjaan yang kayak gini. Tapi kalau untuk yang yang si ini siapa sih? Dia Nando de Freitas machine learning. Welcome to this year's class on machine learning. Nando de Freitas machine learning. Ini yang 2013 sudah ada machine learning loh. Ya iyalah dari tahun jemput machine learning udah ada ya. Tapi jarang. Nah, oke. Kita belum ngomongin deep learning, belum ngomongin NLP, belum ngomongin computer vision. Itu nanti dibahas di sesi selanjutnya aja. Nanti saya terusin. Saya lanjutin ini dulu, biarin orang-orang pada tahu kalau misalnya banyak materi online gratisan ya, tapi tidak dipelajari sama orang-orang. Itu mengesalkan sih. Machine learning dari Nando de Freitas. Oke, saya tambahin lagi.
terakhir untuk yang machine learning Bloomberg. Lambat ya, machine learning Bloomberg course. Dangdut course. Foundation of machine learning. Oke. Apakah ada pertanyaan? Ini saya mau mungkin segini dulu. Saya akan jawab pertanyaan teman-teman. Habis itu kita selesaikan diskusi ini. Nanti dilanjutin ke part 2 ya. Jelek banget sih. Dangdut. Bloomberg GitHub IO. Machine learning Bloomberg. Dari Bloomberg. Oke. Saya stop dulu. Kita diskusi dulu. Terakhir sampai jam 20. Kalau data science, course Udemy, oke nggak Bang? Enggak. Ya, tapi saya akan dibilang bias ya, tapi terserah sama teman-teman kalau itu dibilang cukup, tapi saya ngerasa tidak. Silakan dipelajari Udemy, nanti dipelajari lagi materi-materi yang tadi saya kasih ya, gitu. Teman-teman, Cahaya ini menantang. Pack learning mana gitu? Oke, ini saya kasih materi pack learning. Pack learning materinya adalah ini kita belajar dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Iran ya, yaitu dari Shai Ben David. Shai Ben David itu ada understanding machine learning. Understanding machine learning ini bagus banget. Jadi kalian nanti tahu kenapa nama Pacman ada PAC-nya tuh. Artinya probably approximately correct. Itu adalah teori di machine learning. Nah, itu kalian the more you know kenapa Pacman namanya PAC ya. Man-nya nanti kapan-kapan saya tahu karena agak kurang nyambung mungkin. Shai Ben David namanya apa? Machine learning theory. Nah, ini beneran machine learning theory. Teori. Oke. Ini adalah course terakhir yang saya kasih. Oke. Apakah ada pertanyaan mengenai course-course ini? Kalau segini dulu ya. Besok dilanjutkan lagi di part 2. Oke. Apakah ada pertanyaan? Waduh, banyak banget. Guys, jangan banyak-banyak dong pertanyaannya. Nanti saya jadinya harus begadang terlalu lama. Ini saya hanya iseng saja sama Sandi. Bentar ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau belajar mendalam, kayak tadi yang diajarin sama semua course-course ini gitu, tapi lebih terstruktur, ada yang ngebantuin. Ya, ini jualan ya. Ini jualan. Ini adalah sesi berapa menit jualan. Bisa teman-teman coba untuk ikut di Pacman Batch 10 gitu ya. Pacman Batch 10 itu ngajarin dari ujung ke ujung, ngajarin Bayesian, ngajarin machine learning theory, ngajarin project management data science, ngajarin sedikit ML ops, ngajarin statistics, ngajarin probability, ngajarin linear algebra, semua diajarin. Itu kalau mau teman-teman coba dengan Pacman gitu ya. Itu juga bisa dicoba. Nah, saya akan coba untuk jawab yang lain-lain. Referensi belajar dan skills probability. Halo Mas Adit, dari beberapa link yang sudah di-share di Twitter, minimal kita belajar apa saja Mas Adit biar bisa lanjut ke SQL, Tableau dan Python. Belum belajar ke sana, belum ngomong ke sana. Jadi nanti Mas Faki nanti kita ngobrol lagi ya di part kedua begitu. Mungkin besok aja ya San ya. Kita jam segitu lagi 20.30 sambil Sandi ambil makan pecel lele gitu setelah pesan pecel lele gitu, terus kita ngobrol-ngobrol lagi. Tapi besok ya untuk masalah yang si Python dan lain-lainnya ya. Oke. Bagaimana cara kita tahu bahwa course tersebut membuat kita berkembang? Kalau course-nya kita tidak pahami,
mungkin ada informasi di dalamnya. Berarti perlu dipelajari. Nggak gitu juga ya, berarti nggak berarti semuanya perlu dipelajarin ya. Tapi kalau dia tentang machine learning, oke, ada materi yang pernah saya ngerti dan pernah saya dibahas di course sebelumnya yang lebih gampang, saya pelajarin. Bisa 3 tahun sendiri untuk belajar itu semua. Oh, Anda underestimate seberapa susahnya materi-materi tersebut. Saya belajar 8 tahun. Belum sih, nanti ada belajar yang lain-lain lagi ya, gitu. NLP dan lain-lain segala macam. Ya, Naruto, Sasuke. Apakah di Pacman AI diajarkan juga menguasai ranah data engineering? Tidak. Data engineering bukan hal yang diajarkan di Pacman, karena kalau misalnya diajarin itu juga di Pacman, data engineering itu cenderungannya kalau gini. Jadi kalau buat kami di Pacman, kita pengen ngajarin kemampuan menganalisa data, analytics, dan lain-lain buat semua orang, profesional. Kalau teman-teman ada yang kerja di sales, kerja di marketing, kerja di operations, kerja di HR, bisa belajar analytics dan data science dan business intelligence, akhirnya bisa bikin decision making yang lebih baik based on data. Jadi targetnya semua orang. Sedangkan data engineering targetnya cuma untuk engineer gitu ya, untuk software engineer maintaining data warehouse gitu ya. Jadi kita tidak fokus ke sana. Kita fokusnya ke skill yang bisa dipakai sama semua orang. Gitu Mas Aurizan Habib. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Saya masih punya 9 menit sebelum kita selesaikan. Kalau buku Herologi yang covernya hewan-hewan recommended nggak? Lagi-lagi mendingan dari course, nanti kalau course-nya bilang pakai buku itu baru dibaca bukunya. Jangan kebalik. Terserah sih, tapi itu saya. Jadi saya nyari course-nya dulu, course-nya bahas apa, bukunya apa, papernya apa, itu yang saya baca. Bukan kebalikannya. Nyari bukunya dulu. Itu saya enggak. Karena lebih gampang kalau ada course-nya. Karena ada yang nemenin ya, ada lecture note-nya gitu loh Naruto. Oke. Anjir, gue lebih aneh banget ngomong sama Naruto. Oke, ada lagi ya pertanyaan? Kalau ada yang pertanyaan, silakan raise hand atau mau Python Data Science Komodo boleh. Kalau ada yang pertanyaan yang lain, nah ini boleh deh. Silakan unmute terus tanyain ke saya hal-hal yang di luar materi buku-buku dan pelajaran gitu. Silakan. Kalau ada yang mau. Ini siapa? Mas Anto, Akmal, Sanisa Paskalin, siapa? Milka, Mirwan, Nazrudin. Silakan kalau mau nanya. Atau Mas Axel, dan lain-lain. Silakan kalau ada yang mau nanya, bisa raise hand atau unmute. Ini kenapa pada malu-malu sih? Ya, Cahya, ada pertanyaan? Ada lagi yang lain? Jadi Mas Edi Cakra mau bertanya, silakan. Taruh saya bahasnya. Cara cari paper yang bagus itu udah. Oke, itu juga udah. Oke. Sip. Ada pertanyaan. Ya. Sci-Hub. Ya, boleh. Kalau misalnya bisa nggak sih ngomong kayak gitu sebagai perusahaan? Nggak boleh lo pakai Sci-Hub, itu kan mencuri. Nggak boleh ya. Naruto tidak boleh, itu mencuri. Jadi jangan digunakan. Tapi lagi-lagi kalau misalnya menurut saya, kalau teman-teman punya waktu dan diberi, maksud saya waktu itu bukan punya ya, tapi waktu itu disediakan ya. Gila, so banget wise. Waktu itu diberikan, disediakan, diusahakan, diada-adakan, ya. Bukan waktu itu akhirnya tiba-tiba ada aja dan akhirnya kita mau bisa belajar data science. Enggak kayak gitu. Pasti ada pengorbanannya. Pasti kayak kita nggak nongkrong. Kita pulang kerja langsung belajar. Ada yang mau kita kejar gitu. Kalau misalnya kita hanya fokusnya tiba-tiba bisa gitu. Itu nggak bisa sih. Maksudnya tiba-tiba bisa nggak bisa apa sih? Tiba-tiba bisa. Jadi gini. Kebanyakan orang ya, ini mindset yang salah ya. Kebanyakan orang ingin belajar, materinya gampang, jadi bikin pinter, gajinya gede, apalagi ya San, waktunya sebentar gitu. Jadi minimum effort tapi dapat uang. Itu sama dengan kalau kita ekstrapolasi, kita bikin kasus yang lebih parah, itu adalah pengen nemu uang depan mata, gitu ya. Nggak bisa. Scammer, bener. Nggak bisa kayak gitu. Pasti teman-teman harus sediakan waktu gitu. Kita nggak pernah bilang kayak waktu, ya bolehlah tempat lain bilang 3 bulan, 4 bulan bolehlah belajar, itu bisa.
karena mungkin kan mereka punya kurikulum yang bisa lebih baik dibanding kita ya, misalnya. Mungkin. Tapi kalau kita 1 tahun biasanya, dan itu perlu disediakan waktu untuk belajar, perlu diusahakan. Kita nggak pernah bilang tanpa usaha atau minim usaha itu bisa dikerjakan. Nah, mengenai cara membuat semangat belajar tadi ya yang ditanyakan sama di sini, agak lupa ya yang mana ya. Bagaimana caranya agar semangat belajar gitu. Saran saya adalah 1, saya ulang lagi ya. Kalau belajar data science kayak gitu, kalau belajar itu selalu baca buku populer dulu. Baca buku populer dulu. Kenapa sih kita baca buku populer? Mungkin Sandi pernah saya ceritain, bisa kasih argumentasinya, San, sambil saya istirahat bentar. Apa? Jadi kayak kita buku populer kayak kita apa kayak hero gitu loh, kayak kita jadi kayak acuan belajar kita gitu. Bener nggak sih? Aku agak lupa. Bukan gitu. Jadi gini. Kan kita tahu akhirnya kita baca buku populer. Kita let's say baca buku populer yang terkenal sekarang adalah salah lagi buka orang. Kalau misalnya mau baca buku populer yang terkenal sekarang adalah How Not to Be Wrong misalnya. How Not to Be Wrong itu beneran ngasih dasar statistik yang baik loh untuk belajar. How Not to Be Wrong. Ya silakanlah beli di Google Playbook, ada kok. Kalau misalnya kalian nggak bisa dibeli yang bukunya gitu, di Playbook ada, dibeli aja nggak apa-apa. Usahakan beli ya. Atau kalau misalnya ada di tempat bajakan, saya tidak encouraging, tapi kalau misalnya nanti ada duit, tolonglah dibeli. Kasihan nanti orang-orang ini nggak bikin buku-buku keren lagi gitu ya. Jadi menurut saya baiknya dibeli. Nih, How Not to Be Wrong dari Jordan Ellenberg ini bagus. Bukunya santai, buku populer, tapi kita tahu hero-heronya siapa. Itu tadi ya kata Sandi. Term-term yang dipakai apa? Apa sih bias? Apa sih metode? Apa sih statistik? Apa sih yang dicari? Kenapa sih harus dioptimisasi? Kenapa sih bisa salah? Itu kita tahu. Mengenal materi, metode dengan sederhana, dengan cerita gitu ya. Itu kan buku populer. Akhirnya kita semangat. Oh, ternyata mereka bisa. Apalagi kalau ada cerita kalau mereka tidak terlalu pintar ya. Maksudnya bukan tidak terlalu pintar. Ternyata mereka punya problem yang sama kayak kita. Kayak mereka harus belajar mati-matian. Mereka bukan mati-matian lah. Belajar dengan keras. Belajar ngasih waktu buat fokus belajar gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya mereka, kita tahu kalau ternyata normal untuk belajar dan mengusahakan ini. Bukan tiba-tiba instan gitu ya. Makanya kita perlunya slow pace, perlahan, mendalam, gitu. Sama fokusnya adalah mastery gitu ya, sampai kita bisa memasterkan tuh bahasa Indonesia nggak ya? Ya gitu, mastering materi ini gitu. Itu fokusnya. Jadi baca buku populer itu bikin kalian semangat, percaya deh. Dan membuat diri ini semangat harus diusahakan. Jadi bukan kayak ntar deh nunggu semangatnya, enggak gitu. Investasikan waktu untuk bikin diri kita semangat belajar, yaitu dengan baca buku populer. Itu harus diusahakan. Semangat harus diusahakan. Itu kayak kontradiktif ya. Kayak kalau nggak ada semangat, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata bisa. Kalau misalnya kalian nggak ada semangat sedikit, baca aja buku-buku kayak gini, pasti makin lama makin semangat. Karena nggak ada equation-nya sama sekali. Karena nggak ada hal yang kompleks. Dibaca sambil santai. Gitu. Oke? Data storytelling boleh. How Not to Be Wrong, ya. Mathematical Thinking dari Jordan Ellenberg. Bang, ente kalau belajar bikin catatan nggak? Juga apa course yang ditonton berulang-ulang sampai ngelotok? Kagak lah. Gokil. Gue nggak punya waktu sebanyak itu, cuy. Gue biasanya ambil course, habis itu nulis di buku. Buku gue dulu banyak banget isinya, bertumpuk-tumpuk isinya course-course yang gue tonton. Apakah jadi yang ini artinya ini segala macam, turunannya seperti ini, yada. Kalau misalnya kalian lebih punya waktu lagi, kerjakan exercise di buku-bukunya tersebut. Buku kan nonton course ya. Dia ada bukunya dibaca, dibikin summary. Saya selalu bikin summary dari buku yang saya baca. Gitu. Biaya course Business Intelligence di Pacman ada 2 tipe. Ya, skill upgrade dan career upgrade. Betul. Kalau yang career upgrade itu buat orang-orang yang ngejar karir, biar mereka dapat karir bagus. Ada karir mentornya, ada karir psikolognya, gitu. Terus bisa juga kalau nggak dapat pekerjaan nanti bisa di-refund. Ya. Nah, tapi kalau banyak orang dari yang ikut sama Pacman itu ngejarnya skill. Jadi yang penting punya skill data science-nya nih gitu. Karena dia kerja di banking gitu atau di mana segala macam gitu. Yang bukan data scientist tapi perlu skill data scientist ya. Nah, itu bisa pakai skill program. Sama ngerjain tugas juga, ujian juga gitu. Nonton
course juga online bareng gitu segala macam Zoom ya, via Zoom gitu. Ada online video learning-nya juga, ada tesnya juga segala macam. Tapi kita nggak ngasih dia mentor, nggak kasih career coaching, nggak bisa refund ganti program gitu ya. Yang penting skill-nya aja yang didapat. Itu terima kasih Mas Isra sudah bertanya, jadi saya bisa memarketingkan sedikit ya. Kalau mau dicek adalah di pacman.io, silahkan gitu. Bang, kenapa banyak course yang masa belajarnya bentaran doang tapi langsung ngajarin machine learning, deep learning, dan lain-lain tanpa mendalami matematika? Ini hardliner Pacman ya. Tapi kalau misalnya saya mikir sih, karena mereka lebih baik saya meyakinkan orang yang tidak yakin orang-orang yang tidak yakin untuk belajar mendalam, saya yakinin. Misalnya teman-teman kayak misalnya Mas Imam gitu ya, Mam, mendingan lu waktunya sampai 1 tahun segala macam gini-gini, lu lebih perlahan sampai lu ngerti, sampai akhirnya lu bisa bikin portofolio dan lu bisa apply kemana gini. Dibandingkan ada market yang tidak mau mendalam, pengen cepat segala macam terus didiemin. Menurut saya sih nggak itu. Tujuan saya adalah saya punya teman banyak orang yang bisa data science, banyak orang yang bisa kita ngajak ngobrol, banyak orang-orang yang keren-keren ngerjain modeling. Itu goalnya. Jadi goalnya bukan ngasilin duit ya, tapi beneran kita tes, beneran kita kasih tugas, beneran ada hasilnya, hasil outputnya gitu. Itu goalnya. Tapi kalau misalnya dari mereka pengen cepat, ya mereka kayak dapetin market yang kebanyakan orang gitu loh. Kita nggak mau. Kita maunya beneran belajar. Apakah ada yang murahnya? Ada skill program. Kalau misalnya ini lagi-lagi ini kalau mau teman-teman ya bisa aja nyobain yang skill programnya Pacman. Skill programnya Pacman ini jauh lebih murah dibandingkan program yang karir program gitu ya. Ini kita ada pengajarnya, ada Ana, ada Mas Ali, data scientist dari Volt, ada Faisal, ada Reska juga, ada saya. Saya juga mulai ngajar sekarang semester ini. Terus nih materinya beda jauh harganya. Kalau misalnya karir upgrader ini untuk 12 bulan, untuk 14 bulan ya. 14 bulan 25 juta. Kalau untuk skill upgrader, untuk skill doang, meningkatkan skill aja ya, itu 12 juta 250. Teman-teman bisa lihat di sini kalau misalnya tertarik, itu oke, terus bisa lihat juga harganya, pricing-nya. Ya pricing-nya juga, ya ini yang BI bahkan sekarang 8.500.000, murah banget. Tapi buat karir, fokusin karir, buat orang-orang yang ngejar karir, ya 19.500.000. Kalau misalnya pengen ngejar skill aja gitu, ya walaupun ujung-ujungnya buat karir ya nggak masalah. Pakai aja yang murah, belajar yang benar, nanti kita diskusi di Discord dan lain-lain segala macamnya. Gitu. Menurut saya sih udah lumayan murah banget ya. Skill upgrader ini kayak pas yang awal-awal Pacman muncul ya Mas. Skill upgrader ini enggak. Ya mirip-mirip sama Pacman lagi pertama kali muncul, tapi itu dari ujung ke ujungnya. Kenapa DS yang lebih mahal ya dari BI? Mohon maaf atas pertanyaan ini. Nggak apa, Mas Isro. Kenapa DS lebih mahal? Karena DS materinya lebih panjang, Mas. Materinya DS itu sampai 14 bulan. Materinya DS itu sampai, kalau bisa dilihat sini, DS ya. Materinya Introduction to DS, untuk BI, Python Programming, Data Wrangling, Business Intelligence Process, Project Lab Data Science, Statistical Modeling, Probability and Causality Inference, Machine Learning Algorithm, Machine Learning Cases in Industry, Machine Learning Development Process, Project Lab Data Science, Advanced Machine Learning, dan Deep Learning. Segini banyaknya materinya. Ada 14. Gitu. Tapi kalau BI itu cuma 6 materi aja. Introduction to DS, BI, Visualization, Statistik, Python, Data Wrangling, Business Intelligence, dan Project Lab. Jadi wajar materinya lebih panjang. Gitu. Oke, kalau misalnya pengen tanya-tanya, boleh kontak ke Pacman, boleh daftar. Kalau saya punya bisnis, lebih baik ke BI ya berarti. Benar, kalau misalnya mau bisnis yang ke analitik gitu ya, lebih baik ke BI karena jadinya bisa bikin dashboard dan bisa bikin decision making dari based on data gitu ya. Oke, kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol, tanya, kita bisa add LinkedIn saya. LinkedIn saya di LinkedIn Adityo Sanjaya gitu ya. Adityo Sanjaya kok nggak ada ya? Ya, ini LinkedIn saya, teman-teman bisa cari di saya di Adityo Sanjaya gitu ya. Di LinkedIn.
Ini kalau mau nanya bisa di sini. Oke, dari saya segini dulu. Terima kasih. Mungkin Bapak Syadi mau nutup. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya, atas diskusi santai ngalor ngidulnya. Mungkin kita lanjutin besok ya, atau besok aja. Kita lanjutin. Kita lanjutin referensi belajar part 2-nya kita besok ya. Sekalian di tweet kita besok bahas apa? Masih bahas data science, materi data science. Nanti kalau misalnya materi data science kan masih belum deep learning, NLP, computer visions, optimizations, convex optimization, teori-teori kayak gitu, itu belum ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, nanti kita bahas ke sana. Oke? Oh ya. Oke, mungkin ya tunggu aja infonya besok ya, teman-teman. Mungkin dari link Zoom-nya juga akan di-share besok. Baru di-share sore-sore biasanya. Ya. Oke. Sip. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, semoga bisa belajar dari materi-materi yang gratisan. Terima kasih.